Misalnya adalah kita cari soal. Misalnya number 23 ya. Okay, we have 23. Nah, di mana ada sebuah matriks A. A itu adalah 2, 3, minus 1, minus 2. Kemudian juga ada matriks B. Yang elemen-elemennya itu ada 6, 12, kemudian negatif 4, kemudian negatif 10. Nah, kita yang pertama akan mencari tuh nilai A kuadrat. Nah, kira-kira can you guess mencari nilai A kuadrat tuh gimana sih? A kali A. Yes, benar sekali. A kali A. Artinya kita tulis kembali 2, 3, negatif 1, negatif 2. Dikali dengan, tentu dengan A lagi, 2, 3, negatif 1, dan negatif 2. Oke, kalau kita misalkan hasil dari perkaliannya akan menghasilkan ini. Pertama kita harus cari tahu dulu, kira-kira matriks A itu ordonya berapa kali berapa sih? 2 kali 2. 2 kali 2. By 2 and this also 2 by 2. Nah, selama the number of the column, nih, jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, maka dapat dikalikan. Nah, hasilnya, hasil perkaliannya yaitu ini. Hasilnya adalah 2 kali 2. Oke. Dari sini masih bisa diikutin? Masih bisa. Bisa. Ya. Insyaallah. Oke, misalnya nih, Ustazah punya matriks 3 dikali 2 akan dikalikan dengan matriks yang nilainya 2 kali 5. Maka hasil matriksnya itu akan berordo berapa? 3 kali 5. Ya, 3 by 5 ya. 3 kali 5. Yes, berarti udah clear enough ya. Maka nanti nilai dari matriksnya ini akan berordo 2 kali 2. Nih, teacher sekarang akan buat. Ada matriks yang ordonya 2 kali 2. Misalnya ini adalah A11, kemudian A12, A21, dan A22. Nah, pertanyaannya adalah apa sih makna dari A12 itu? Baris pertama, kolom kedua. Yes, correct Nadira. Baris pertama, kolom kedua. Sekarang Ustazah nyatat nilai additional-nya langsung di kertas Ustazah ya. Oke. Next. Berarti artinya kalau kita mencari A11 itu gimana sih caranya? A11 artinya berada di baris pertama dan kolom pertama. Oke. Apa saja sih elemen baris pertama pada matriks yang pertama? 2, 3. 2, 3. 2 dan 3. Bagaimana dengan kolom pertama pada matriks yang kedua? 2, 2 2 min 1. Artinya, kalau kamu mau mencari A11, maka kita tuliskan aja 2, 3, kemudian ada tambah, dikali, kemudian kolomnya 2, negatif 1. Sehingga nilai A11-nya berapa? 1. 1. 1. 1, gitu ya. Kalau berarti dari sini paham ya? Kalau gitu A12-nya berapa nilainya? Nol. Yes, correct. Afisena. Next, A21. 0 juga lah. 0 juga. Dan yang terakhir A22. 1 sah. 1. Nah, ternyata
Ingat nggak kalau elemennya 1, sorry, 1001 itu tuh matriks apa sih? Matriks identitas. Matriks identitas. Artinya bisa nggak disimpulkan dari pertanyaan dan hasilnya? Ada yang bisa kalian simpulin bahwa A kuadrat sama dengan matriks identitas. yes, correct Nadira. A kuadrat itu akan menghasilkan nilai identitas. Maka dari sini kita katakan A kuadrat itu kan A times A menghasilkan matriks identitas gitu ya. Oke, berarti kalian udah terbiasa dengan nilai tersebut sehingga kalau gitu boleh nggak dicari nomor 23-nya, kemudian share screen about your answer. Teacher only need one student ya. Jawabannya negatif 1 ya, Zah? Jawabannya negatif 1. Oke, I will note it. Berarti Anissa ya. Berikutnya, Rahmi. Yang nomor 7, silakan jelaskan. Iya, apa saja yang harus ada di dalam interpretasi?
Gimana yang lain? Baik, berikutnya nomor 6. Kerja masih nyari gak? Oke. Negatif 1. Oke, kalau gitu nilai X-nya berapa? Anissa? X-nya 2 aja. Kalau X-nya Y-nya 2. min 1/2. Y-nya min 1/2. Oke, bagaimana Zaidan? Sama, X-nya 2, Y-nya min 1/2. Oke. So, Anissa, you got 3. Zaidan got 1. Yes, correct ya, students ya. For number 23, itu tuh kalian berarti mencari dulu the scalar multiplications-nya, terus kan nanti akan membentuk persamaan ya, dengan variabelnya 2, X dan Y. Ya udah, tinggal dieliminasi atau substitusi aja, mendapatkan nilai X-nya 2 dan Y-nya min 1/2, sehingga X kali Y itu adalah min 1. Oke, sampai saat ini gimana perkalian untuk ordo 2x2 bisa? Ada pertanyaan? Kalau gitu bisa Ustazah tinggal ya nomor 24, 25, 26, 27, dan selanjutnya. Ya. Oke. Kalau gitu kita akan bahas ke yang ordo 3x3. Nah, ordo 3x3 ini sebenarnya di level kalian itu tidak diharuskan, tapi kalau kalian penasaran, nah ini ada sama, tipenya itu sama kayak yang 2x2, cuman dia lebih banyak aja, jadinya ada 3 kali yang ditambahin gitu kan, ada X, Y, dan Z gitu. Kalau cara perkaliannya itu sama aja, silakan dicoba. Oke, Ustazah kira untuk multiplication-nya udah sampai situ. Ustazah akan go to ke determinan. Wait ya, let me take from another first. Oh iya. Nah, teacher mau berbagi informasi tentang perkalian matriks kalau diaplikasikan ke dalam bentuk program linear, gitu ya. Ini I will copy this first. Nah, ini. Okay, let me erase it first. All the thing that they need. Oke, kalau pasti ini bisa. Oke, and then oke, nah, teacher will share screen. Nah, di sini adalah pengaplikasian dari program linear menuju ke matriks. Jadi teacher ini ada 3 tabel. Nah, coba mulai sekarang teacher mau kalian bisa menyampaikan argumentasi kalian dengan lebih detail. Nah, my question is, what you see on my OneNote? Tell me. Yuk, apa? Itu tuh apa sih? Di tabel itu apa sih? Terdapat pensil sama buku. Nadira, coba ngomongnya yang dihidupkan dulu baru ngomong. Ada Ani sama Budi, baru ada pensil sama buku. Oke, ada Ani, ada Buti, terus ada pensil, ada buku. Oke, coba rangkai ke dalam satu kalimat yang representatif. Anyone want to try?
Ani mau beli 3 pensil dan 2 buku, Budi mau beli 4 pensil dan 2 buku. Oke, that's the way how to read this table, gitu kan? It's okay, Arkam. Yes, benar sekali itu cara kita membaca tabelnya. Pertanyaannya adalah kalau kamu ingin memberi judul pada tabel tersebut, gimana sih kamu memberikan judulnya? Apa judulnya kira-kira? Ayo, udah mulai kotak-kotak wajahnya. Ayo. Ustazah Pembelian mau. pensil dan buku. Yes, pembelian pensil dan buku. Berarti itu cuman menyangkut tentang ini saja dong. Apa yakin informasinya cuman itu aja? Ayo. Yuk, kalau kalian mau memberikan judul pada tabel tersebut tuh kalian mau buatnya apa? Oke, kalau gitu berarti cuman ini saja. Bagaimana dengan tabel yang lain? Ya, sedikit lagi Zaidan. Udah benar tuh. Enggak. Harga jual dan pembelian pensil mana? Pensil dan Pensil dan Oke, ada yang mau coba? Ayo. Pembelian pensil dan buku oleh Ani dan Budi dengan harga yang tertera. Ya, sedikit lagi Naya, sedikit lagi. Udah 90%. Ayo, coba lagi. Kalian nyelesain matriks 3x3 bisa. Ngasih judul tabel masih bingung. Wow. Ayo, coba. Pembelian pensil dan buku dan pengeluaran yang dilakukan oleh Hani dan Budi dengan harga yang sudah tertera. Yes. Akhirnya, yes. Bener ya. Jadi kan tadi kata kuncinya adalah 3 tabel itu. Berarti boleh saja tabel tersebut nih. Tabel ini tuh judulnya Daftar Pembelian Pensil dan Buku oleh Ani dan Budi beserta harga dan pengeluarannya. Gitu ya. Jadi mulai hari ini kalian harus melatih diri bagaimana menyampaikan informasi yang kalian lihat dengan data yang lebih detail. Jadi sekarang kan ada program literasi. Program literasi itu apa? Coba sekarang teacher mau tanya nih, kalau kalian merasa kalian mampu silakan raise your hand gitu ya. Oke. Apakah kalian bisa membaca? Raise your hand. Oke, bisa ya. Apakah kamu bisa menulis? Oke. Apakah kamu bisa berhitung? Oke. Sekarang Ustazah tanya. Kalian bisa dikatakan membaca. Kenapa? Kenapa kalian confidence enough kalian bisa membaca? Coba. Apakah kemampuan membaca itu cuman membaca Andani, A-N-D-A-N-I, Andani. Apakah itu cukup sebagai kemampuan membaca? Cukup?
Oke, kita dikatakan mampu membaca jika kita mampu memahami isi dari sebuah wacana, video, dan lain sebagainya berkaitan dengan gagasan inti dan gagasan pokoknya. Nah, udah lulus belum bahasa Indonesianya tentang gagasan inti dan gagasan pokok? Udah lulus belum? Kalau belum lulus, berarti belum bisa baca. Jadi gitu ya. Sama, kamu dikatakan mampu menulis jika kamu mampu menuliskan informasi yang kamu dapat dengan cara yang baik dan sistematis gitu ya. Jadi mulai saat ini, increase your skill. Jadi kalian harus bisa membaca, menulis, dan juga berhitung. Sama, berhitung juga. Terus saja yakin kalian bisa kan penjumlahan, pengurangan. Tapi bisa nggak kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ini matriks. Tadi katanya udah bisa tuh perkalian 2 kali 2, terus perkalian 3 kali 3. Sekarang teacher tanya nih, kalian bisa nggak berhitung? Nih, tadi bisa kan berhitung, coba. Bagaimana sih mempresentasikan tabel ini ke dalam bentuk matriks? Ayo, teacher punya 10 point if you can answer that. Yuk. Teacher punya data ini dan teacher mau mengubah datanya ke dalam bentuk matriks. Silahkan. Yuk, siapa yang tadi raise your hand ketika ditanya bisa berhitung? Saya Zah, Nadira Zah. Coba Nadira gimana? Teacher bantu tulis ya. Ani, 3X tambah 2Y 3X sama dengan tambah 2Y sama dengan 6.000. 6.000. Oke, terus? Budi 4X tambah 5Y 4X sama dengan tambah 5Y sama dengan 11.500. 11.500. Oke, apakah ini dalam bentuk matriks? Kalau matriksnya Zah, Kalau 3, diubah ke dalam bentuk matriks, maka menjadi 3, 2, 3, 2, 4, 5. 4, 5. Kemudian Baru bentuk lagi X, Y X dan Y, kemudian sama dengan 6.000, 11.500. 6.000 dan 11.500. Oke, kebetulan nih sebelumnya teacher mau tanya nih Nadira, nilai X dan Y itu apa sih? Kalau X itu pensil. Apanya pensil? Apanya pensil? Jumlahnya atau harganya atau apanya? Jumlahnya pensil. Kalau Y itu Pensil. iya. Ini 3, ini jumlah pensil, berarti ini 3 kali 3 gitu. Bukan lah. Jadi apanya? Jumlah untuk harganya. Harganya ya. Nah, kebetulan harganya udah diketahui tuh berapa untuk pensil? 1.000. 1.000 dan untuk buku? 1.500. 1.500. Wow, benar ya. Congrats Nadira, you got 10 point for me, Nadira. Nah, benar ya. Jadi, berarti Nadira udah lulus nih ujian counting. Karena mampu menggunakan basic operation for matrix in daily life gitu ya. Jadi benar sekali. Nah, kalau kita lihat, kita punya pensil, buku, pengeluaran, dan ada juga harganya. Sehingga kita bisa representasikan. Boleh pakai cara Nadira. Kita ubah dulu ke persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah itu baru kita ubah ke matriks. Masih ingat kan cara mengubah persamaan linear 2 variabel menjadi matriks? Ingat nggak? Ingat? Misalnya di sini ada AX tambah BY sama dengan C, kemudian ada DX tambah Y sama dengan F. Maka kalau diubah ke dalam bentuk matriks gimana?
A, A, B, D, Y, E, E, gitu kan. Kemudian dikali dengan X dan Y, Y sama dengan C C, dan E. Iya. Nah, berarti ya udah selesai nih pertanyaan Ustazah. Berarti kita dapat mempresentasikan daftar pembelian alat tulis dari 2 orang anak di sebuah toko beserta daftar harga alat tulis tersebut. Membentuk matriks. Ya udah, berarti di sini udah terjawab ya. Berarti di sini tadi jawabannya berapa? Masih ingat? 3, 2, 4, 5. Kemudian X, X, Y, Y, kemudian 6.000 ya. Di sini 6.000. 6.000, kemudian 11, 11.500. Nah, tadi ini tuh berarti 3S ditambah 2Y, kemudian ini 4X ditambah 5Y gitu ya. Oke. Nah, sekarang teacher punya I want to challenge yourself for this. Nih, silakan dilihat soalnya. Nomor 1. Nah, nomor 1, kalau tadi kita itu menjadi matriks, menjadi anggota koperasi. Menghitung pensil dan buku, sekarang kita akan menjadi ibu-ibu di dapur, di mana kita akan menyediakan berbagai macam kue saat arisan. Nah, jadi setelah belajar matriks, teacher mau ketika orang tua kalian mau arisan, tenang mah, saya akan menghitung semua pengeluaran mama pakai matriks gitu ya kan. Karena bisa diaplikasikan gitu kan. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita ada kue 1, 2, 3. Nah, sekarang silahkan cari cara mengubahnya atau mempresentasikannya atau membuat model matematikanya menjadi bentuk matriks. Silahkan ya, model matematika menggunakan matriks. Oke, silahkan. I will give you 5 points for this. Dari mana? Dari mana kita memberikan interpretasi itu? Apa buktinya kita katakan ini sebagai interpretasi? Langsung tentukan total biayanya ya, Zah? Oh yes, benar, Raisa. Oke, Zah. Mau coba? Belum dah. Oke. Berarti ini langsung bentuk matriksnya. Yes, bentuk matriksnya, kemudian cari bagaimana mencari total biayanya. Identifikasi. Buktikan tes tersebut termasuk dalam bagiannya. Ada di buku brilian kita bagian dari ada 3 bagian dan nggak ada mana interpretasi di dalam bagian ini. Jadi yang ini apa?
Ya, jadi ingat kembali ini banyak terjadi di beberapa soal-soal seperti ini. Kalau dia bertanya bagiannya, bagiannya. Kalau dia bertanya struktur, ya strukturnya. Soalnya ada pula yang Syahida mau coba, Zah? Silakan. Nailul mau share screen atau gimana? Ngomong aja, Zah. Oke, silakan. Nah, Ustazah bantu tulis ya. Oke, silakan. Kita misalkan telurnya itu X, tepungnya itu Y, gulanya itu Z. Jadinya 4X, 500Y. 4X ditambah 500Y. Oke, boleh nggak? Ini kan kilogram. Boleh nggak diubah ke dalam satuan yang konsisten? Mau ke kilogram, berarti kalau mau ke gram, ke gram. Kira-kira Nailul mau dibawanya kemana? Kilogram aja, Zah. Kilogram berarti berapa kilogram tuh 500 tuh? 1/2 kilogram. Oke, 1/2 kilogram. Oh, sorry, 1/2 Y tadi ya, dimisalkan. Oke, dan 3/10 Z. 3/10 Z. Terus Sama dengan hubungan sebab akibat dan proses di dalam eksplanasi ya. Berarti kalian boleh pakai pemisalan dulu juga boleh. Misalnya A gitu kan. Nah, nanti dicarikan. Oke, silakan lanjut. 3X 3X berikutnya habis 16 kemudian 3X bentar, Zah. ditambah atau mau pakai 0,0 gitu. Boleh, Zah. Boleh. Berarti berapa? 0,45. Ya, 0,45Y. Berarti ini yang di atas berapa jadinya? 0,5Y 0,5Y ditambah 0,3Z. 3Z Oke, ini ditambah berapa? 2,5Y 2,5Y. Ayo, 0,4Y Z 0,25Z sama dengan B gitu kan. Lanjut. 2X 2X tambah 0,4 4Y tambah 0,2Z ya sama dengan C. Oke, ini berarti dari SPLDV-nya mau diubah ke matriksnya gitu kan? Bisa mengubahnya ke matriks. Kebetulan nilai X, Y, Z-nya diketahui kan? Berapa nilai X-nya? 2.000 Ya, 2000. Terus Y-nya? 2.000 Z-nya 8.000. Ya, berarti silakan diubah ke matriksnya, bisa? Coba. Berarti kita punya? Langsung dijumlahin ya, Zah? Iya, 4. Kita ubah dulu ke matriks 4. 0,5. Kemudian? 0,32. 0,3. Hah, 32. Itu Z. Kayak 2 ya Z saja. Dan ada 3. 0,45. 0,45 dan 0,25. Terus ada? 0,4. Oke, ini adalah matriks A ya. Kemudian berarti matriks B-nya itu adalah X, Y, Z. Di mana X-nya berapa?
2.000, Ya, 2.000. Kemudian 10.000, 10.000 dan 8.000. 8.000. Udah, berarti kamu tahu dong mencari nilai A-nya gimana? Bisa nyari nilai A-nya? Bisa nggak, Nailo? Berarti ini yang pertama ordonya berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Yang kedua? 3 kali 3 ya. Yang kedua? 3 kali 1. 3 kali 1. Maka nanti hasilnya berapa? Ordonya? 3 kali 1. 3 kali 1. Ya udah, berarti ini 3 kali 1 ada A, B, dan C. Masih ingat cara mencari A? A itu posisinya di mana? Di baris keberapa dan kolom keberapa? Baris 1, kolom 1. Ini baris 1, kolom 1. Nih. Berarti ya udah, kalau kita mau mencari baris 1, kolom 1, nih, A itu kan berada di baris 1, kolom 1. Berarti ada 4, 0,5, kemudian ada 0,3. Nah, kolomnya dikali 2.000 ditambah dikali 10.000 ditambah dikali 800. Udah. Berapa nilainya? 8.000. 8? Enggak, yang tadi 8. Oh, 8.000. Oke. Berapa nilainya? Untuk lokasi pemilu ini kan kita lagi Berapa jadinya A-nya, nilai A-nya? Yang lain gimana? 15.400. Ya, benar. 15.400. Gitu ya. Berarti ini boleh kita ganti nanti ya. Kemudian B-nya berapa? 14.500. 12.500 dan C-nya 9.600. 9.600 ya. Berarti total semuanya berapa? Gimana? Total semuanya berapa? 37.500. Yes, 37.500. Itu siapa yang jawab dari tadi tuh? Siapa? Ayu? Siapa dari tadi yang jawab tuh? Banyak, Zah. Ayu berarti. Oke. Kayaknya di kelas Ustazah itu banyak banget penyusup ya. Sekarang tuh ada koma sekarang. Kayaknya banyak banget yang mau belajar matematika. Koma, who are you? Show me you are. Ini kira-kira Syahid nggak nih ya? Karena dia sering jadi ini. Oke. Nah, we already know. Sekarang kalian ini nggak bisa lihat benang merahnya. Kenapa? Kalau misalnya kita punya ini kan, kita punya jumlah telurnya, terus tahu harganya. Biasanya kita mau mencari totalnya itu tinggal kita kaliin aja kan. Nah, ternyata ketika kita menggunakan rumus matriks, berarti benar dong. Kita tinggal ini kan sebenarnya kan jumlah dikali harga, dan jumlah dikali harga gitu. Nah, ternyata itulah alasan kenapa rumus matriks itu seperti itu. Perkalian antara baris dan kolomnya. Alasannya kenapa? Karena ketika kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dia berlaku. Jadi awalnya itu pembuat rumus matriks itu dia buat kue dulu, dia riset dulu, terus dia buat kue dulu, terus dia definisikan, oh ternyata ini rumus matriksnya gitu. Jadi sekarang kalian tahu ya alasan kenapa rumus matriks itu perkaliannya itu kenapa nggak 4 kali 200 aja atau 0,5 kali 200, bukan, karena berasal dari ini, dari program linear ini. Paham ya sampai sini ya? Oke.
So now, do you have any questions about that multiplication? Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, berarti I will give you the hardest questions about matrix. Oke, teacher tadi kan udah bawa kalian jadi ini anggota koperasi nih, menjual pensil dan buku. Terus udah dijadiin juga ganti peran jadi ibu rumah tangga yang mau arisan. Sekarang teacher mau ngajak kalian jadi ilmuwan. Ya. Teacher akan bawa kalian ke fisik. Coba dilihat. Kalian udah pernah lihat ini belum? Nih, mantap nih ya. Greget banget nih kita lihatnya. Nih, coba. Udah pernah lihat ini sebelumnya? Pernah, cuman nggak seribet itu. Nggak seribet ini, yakin ini ribet, sebenarnya ini nggak ribet, percayalah, di matematika semakin ribet itu sebenarnya itu solusinya semakin mudah gitu. Pernah dengar hukum Kirchhoff? Pernah, Za. Gimana dengarnya? Di SMP. Wow, SMP-nya udah belajar hukum Kirchhoff? Udah, Za, pas itu, Za. Ustazah ngapain ya SMP? Ustazah baru tahu hukum Kirchhoff itu waktu SMA. Kayaknya Ustazah suka panjat-panjat pohon lah dulu waktu SMP. Nggak tahu ternyata belajar hukum Kirchhoff. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu kita akan lintas minat. Nah, lintas minatnya kali ini agak elegan. Nggak menjadi ibu rumah tangga, nggak menjadi penjual, tapi menjadi ilmuwan hukum Kirchhoff. Nah, apa sih bunyi hukum Kirchhoff itu? Yes, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Gimana sih, kalau kita diketahui R itu apa? Lambang apa? Hambatan, Za. Hambatan. I itu apa? Arus. Arus. E itu apa? Yakin nggak tahu? Ada loh bacaannya di situ. Sumbu tegangan. Iya. Tuh, katanya tadi bisa membaca. Ya, jadi E itu adalah sumbu tegangan, I itu arus yang mengalir, R itu resistor. Nah, kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff, kan kita mulai dari mana aja boleh ya. Misalnya Ustazah mau mulainya dari sini. Kalian bisa lihat my penning nggak? Penning hand. Kelihatan nggak penning hand Ustazah? Ya, Za. Nah, kita mulai dari sini, dari sumbu tegangannya. Karena loopnya itu arahnya kemana sih? Ke kanan. Ke kanan. Kalau dalam fisika kita kalau arah itu pakai apa? Ayo. Yes, benar sekali, searah jarum jam ya. Benar. Jadi arusnya itu, loopnya itu searah dengan jarum jam. Berarti E-nya itu arahnya kemana? Ke I1 atau ke R3? I1. I1 ya, maka kita jalani cut ke I1, R1. Terus kemudian di sini ada cabang, maka kita ke bawah ketemu R3. Itulah loopnya. Kita mengikuti loopnya. Ingat, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu ya. Nah, kalau gitu kita punya persamaannya nih. Loop 1 sama dengan E1 sama dengan R1I1 ditambah R3 dikali I3 kurang I2. Nah, pertanyaannya nih. Kok bisa sih persamaannya kayak gitu? Coba. Apa yang bisa jawab? Tadi Nailul ya, lupa Ustazah. Nailul. Oke, siapa yang bisa jawab?
Yuk. Kenapa tuh alasannya? Kenapa persamaannya menjadi E1 sama dengan R1I1 ditambah R3I3? Jadi kalian baca soalnya. Kalau ada teks, maka teksnya dibaca. Karena I-nya dibagi? Jawaban tersebut. Oke, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, dan ada dibagi dua. Oke, kita sekarang memposisikan diri kita sebagai anak fisika ya. Yes, benar. Kalau misalnya yakin I-nya karena ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, jadi dibagi dua. Ingat, tadi itu jumlah arus, berarti arus itu berhubungan, kalau misalnya dia seri, hubungannya ke mana? Kalau dia seri, kalau dia paralel, itu tuh apa sih hubungannya? Apakah ke tegangan, apakah ke arus? Coba masih ingat nggak? Kalau R-nya itu paralel atau seri? Mana yang paralel, mana yang seri? R1, R2 seri. R1, R3? Nggak tahu. Oke, nah kalau dalam fisika kita akan menganalisis bedanya nih ya, bedanya matematika dengan fisika. Kalau dalam fisika kita akan menganalisis kenapa persamaannya itu menjadi E1 sama dengan R1I1 ditambah R3I1 dikurangi I2. Kita akan menganalisis itu, tapi kalau untuk matematika tidak, kita hanya sebagai user, kita langsung mempresentasikannya ke dalam bentuk matriks. Tapi kalau kalian penasaran, nanti itu akan dimulai dari I. Misalnya nih, kan ini I1, R1. Kemudian ketika ke sini ada R3, di mana I1-nya sama dengan I2, sehingga menjadi R3, I1, I1, I2. Gitu ya, paham ya? Jadi sekarang kita, kalau penasaran boleh dicari alasannya kenapa. Tapi karena kita sekarang ini belajar matematika, dan kita akan hanya menggunakan persamaannya menuju matriks, maka kita akan mengubahnya menjadi matriks. Gini ya. Oke. Nah, kalau persamaannya seperti ini, nah tadi teman kita sudah mengubahnya nih dari persamaannya menjadi matriks, dan Nadira juga udah ubah dari persamaan dua variabel menjadi matriks. Kalau Nail tadi persamaan tiga variabel menjadi matriks. Nah, sekarang kira-kira berapa variabel sih yang kamu lihat di situ? Ada berapa variabel? Ada berapa? 7 ya, Sa? 7 variabel. 2 ya, Za. 2 itu apa Ya. saja? 3 itu apa saja? Yang E, R sama I. Yes. Oke, students. Tadi apa? Ada 3 apa saja? E, R sama I ya. Oke, tadi ada yang E, S sama I. Terus tadi ada yang bilang 2 apa saja variabelnya? I sama R. Ustaz. I sama R. Terus ada lagi? Yang lain? Bingung ya? Oke, it's okay student. Sekarang sudah 50 menit. Jadi silakan istirahat. Yakin ya, istirahat nggak boleh nyari soal tentang tegangan ya. Istirahat. Oke, kalian punya 10 menit untuk istirahat. Nanti kita balik lagi jam 11.14. Oke, istirahat ya, Nak. Jangan mencari tentang hukum Kirchhoff. Oke, nanti kita ketemu lagi.
Gimana? Udah mulai pusing? Oke, dan kayak gitu ya. Nah, nanti teacher akan share this OneNote insya Allah langsung di drive-nya. Sekarang kita sudah memahami bagaimana pengaplikasian matriks dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga udah tahu tuh alasannya kenapa cara mengalihkan matriks itu seperti itu, karena berasal dari programnya. Nah, sekarang kita tinggalkan itu, silakan tinggalkan itu, kita balik lagi ke latihan soal. Oh iya, sebelum ke latihan soal, teacher mau ajak kalian nih, teacher akan ajak kalian ke determinan. Sanggup menerima hal baru atau mau ngerjain soal? Yuk. Mau menerima hal baru atau ngerjain soal? Terima kasih sudah meliput jawabannya. Berikutnya Ada? Nomor 8. Mungkin bisa hal baru. Zah. Menerima hal baru ya. Berarti kita bahas determinan nih ya. Oke, Zah. Oke, kita akan bahas determinan. Teacher akan share screen. Nih, share screen. Nah, ini determinan. Nah, kita sekarang akan belajar determinan. Apa sih determinan itu? Ternyata kalau misalnya matriks, itu tuh bisa diregangkan. Kan ada bahas tentang itu nggak di fisika? Tegangan, regangan, elastisitas. Ada bahas? Ada ya. Ada ya. Jadi itu nggak hanya membahas tentang rubber. Tentang rubber itu adalah karet. Tapi ternyata determinan itu matriks itu juga punya elastisitasnya juga. Nah, misalnya ini ada matriks nih. Coba dilihat tulisan ustazahnya. Misalnya ada matriks A, B, C, D. Maka untuk mencari determinannya itu adalah AD dikurang BC. Gitu ya. Coba dipahamin. Silakan dibaca, kemudian